Shalom, selamat pagi semua jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kita pada pagi ini karena kita dapat datang sekali lagi memuji dan menyembah Tuhan. Dan meskipun dalam keadaan kita pada minggu yang lalu dilanda banjir, tapi kita puji Tuhan karena hari ini kita dapat lihat Maruti yang baru, Maruti yang bersih. Kita aminkan bahwa Tuhan telah memulihkan keadaan kita. Khususnya jemaat yang ada di tempat ini, Tuhan memulihkan, Tuhan sanggup menyembuhkan kita. Dan kita bersyukur karena kita dapat datang menyeru kepada Bapa kita pada pagi ini. Dan kita naikkan ucapan syukur kita di atas penjagaan serta pemeliharaan Tuhan sepanjang minggu ini. Haleluya. Dalam Mazmur 121 ayat 3 mengatakan, Ia tidak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan lelah. Mari kita naikkan dalam Yesus. Kuatkan hidupku, ku dapat jalan Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku, berharap dalam Yesus. Kuatkan hidupku, ku dapat jalan Yesus. Dapat berhati tinggalkanku, setia menolong.
yang menyembah. Kita datang kepada Tuhan. Kita bawa hati kita, pikiran kita. Dia Allah yang menguasai. Dia Allah yang menguasai hati kita, pikiran kita saat ini. Hari 7:14, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka.
Salam saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa lagi, dan semoga kita semua sehat dan tetap bersukacita di dalam Tuhan. Nah, tema firman Tuhan yang saya ingin kongsikan untuk kita pada pagi ini ialah mencapai garis akhir dengan baik. Mari kita lihat firman Tuhan yang terdapat dalam 2 Timotius pasal yang keempat, ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Tulisan tebal di atas bagian firman Tuhan ini ialah penuhilah panggilan pelayananmu. Nah, saya akan membaca firman Tuhan ini untuk kita, dan saudara-saudari akan memperhatikan dalam Alkitab masing-masing dimanapun Anda berada. Firman Tuhan berkata, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Nah, saudara yang saya kasih oleh Tuhan, demikian pembacaan kita. Nah, sebelum kita lanjut daripada firman Tuhan ini, saya ingin membawa kita mendengar satu cerita terlebih dahulu. Saudara yang saya kasih oleh Tuhan, dalam sebuah pertandingan maraton, seorang pelari dari Kenya yang bernama Mutai hanya tinggal beberapa meter saja lagi untuk sampai ke garisan penaman. Namun dia tiba-tiba berhenti karena menyangka bahwa dia sudah sampai ke garisan penaman. Padahal dia telah terkeliru melihat papan tanda yang ada. Saudara yang saya kasih oleh Tuhan, seorang pelari dari Spanyol yang bernama Ivan Fernandez yang berada di belakangnya menyadari apa yang berlaku kepada pelari Kenya itu, dan kemudian dia berteriak kepada Mutai untuk terus berlari. Tetapi Mutai tidak paham apa yang dia katakan kepadanya, dan sebab Ivan bercakap dalam bahasa Spanyol. Nah, saudara yang saya kasih oleh Tuhan, setelah Ivan sampai kepada Mutai, Ivan menolak Mutai supaya terus berlari menuju ke garisan penaman. Lalu Mutai pun berlari sampai ke garisan penaman dan menjadi pemenang dalam perlombaan tersebut. Semua orang yang menyaksikan perlombaan itu sangat heran melihat sikap Ivan yang membiarkan Mutai mendahuluinya sampai ke garisan penaman. Padahal Ivan boleh mengalahkan Mutai dan menjadi pemenang dalam perlombaan itu. Saudara yang saya kasih oleh Tuhan, setelah perlombaan itu selesai, seorang wartawan pergi untuk mewawancarakan Ivan. Wartawan itu bertanya kepada Ivan, mengapa kamu melakukan perkara itu tadi? Padahal kamu boleh menjadi pemenang dalam perlombaan itu. Ivan menjawab wartawan itu, dan baik semua orang mendengar. Ivan berkata, tetapi apa arti kemenangan saya? Apa kehormatan pingat yang saya akan dapat? Apa yang akan dipikirkan oleh ibu saya? Nilai apakah yang akan saya ajarkan kepada anak-anak? Dan sejauh manakah kita memberi inspirasi ataupun ilham, dorongan kepada orang lain untuk memperoleh kejayaan? Ini adalah jawaban Ivan. Wartawan dan semua orang yang mendengar jawaban Ivan itu sangat heran dan kagum. Saudara yang saya kasih oleh Tuhan, daripada penyataan Ivan ini, pengajaran yang dapat kita pelajari ialah, janganlah kita memanfaatkan kelemahan orang lain untuk mencapai kepentingan pribadi kita. Tetapi kita harus saling membantu dan mendorong satu sampai lain dengan yang lain untuk mencapai kejayaan di dalam kehidupan ini. Saudara yang saya kasih oleh Tuhan, kembali kepada firman Tuhan yang telah kita baca tadi, ia merupakan surat Rasul Paulus kepada Timotius, anak rohaninya. Tujuan Paulus menulis surat ini kepada Timotius adalah untuk mendorong Timotius supaya dia tetap melaksanakan panggilan pelayanannya dengan setia, yaitu pelayanan pemberitaan Injil. Saudara yang saya kasih oleh Tuhan, pada waktu Paulus menulis surat ini kepada Timotius, dia sedang dipenjarakan di Mamertine, Roma. Dan surat ini adalah surat yang terakhir yang dikirim oleh Paulus kepada Timotius sebelum kematiannya. Nah, sejak Paulus dipanggil dalam perjalanannya ketika dia menuju ke kota Damsyik, Paulus mempunyai kerinduan yang sangat luar biasa
untuk pergi memberitakan Injil kemana saja. Saudara yang saya kasih oleh Tuhan, banyak kota yang telah dicapainya untuk Injil. Ramai orang mendengar dan menerima Injil yang telah diberitakannya. Paulus sangat giat dalam pelayanan pemberitaan Injil. Roma yang dikenal sebagai pusat dunia pada masa itu adalah kota terakhir yang dikunjungi oleh Paulus sebelum kematiannya. Dan di sanalah dia memberitakan pemberitaan Injilnya yang terakhir. Hati Paulus sentiasa dibakar oleh api Roh Kudus, sehingga dia semakin giat memberitakan Injil di dalam hidupnya walaupun dia sudah tua. Paulus dikatakan berjaya mencapai garis akhir dan telah memelihara iman dengan baik karena dia telah menyelesaikan tugas panggilannya, pelayanannya dengan baik, yaitu melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus Kristus sampai akhir hidupnya. Saudara yang saya kasih oleh Tuhan, daripada firman Tuhan ini, saya akan membawa kita melihat 3 hal penting. Bagaimana cara kita dapat mencapai garis akhir dengan baik sama seperti Paulus. Hal yang pertama yang kita akan lihat pada pagi hari ini, bagaimana kita mencapai garis akhir dengan baik, yaitu kita harus mempunyai tekad atau azam yang kuat dalam perlombaan. Saudara yang saya kasih oleh Tuhan, untuk mencapai garis akhir dalam sebuah perlombaan bukanlah satu perkara yang mudah, yaitu perlu disertai dengan tekad dan azam yang kuat atau semangat yang sungguh-sungguh. Oleh sebab itu Paulus mempunyai pegangan yang kuat supaya ia dapat mencapai garis akhir dengan baik. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 24. Ini merupakan ungkapan Paulus. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku, untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Saudara yang saya kasih oleh Tuhan, ayat ini menunjukkan bahwa Paulus mempunyai azam yang kuat, tekad yang kuat dalam pelayanan, serta memiliki tujuan yang jelas, yaitu ingin mencapai garis akhir dengan memberitakan Injil Yesus Kristus. Saudara yang saya kasih oleh Tuhan, jadi tujuan utama hidup Paulus adalah untuk memberitakan Injil Yesus Kristus dan mengakhirinya dengan baik. Paulus pergi dari satu tempat ke satu tempat yang lain, satu desa ke satu desa yang lain, dari satu kota ke kota yang lain, untuk memberitakan Injil dan menanam Injil di tengah-tengah masyarakat yang ada pada masa itu. Paulus juga pernah menyeberangi laut untuk pergi mengkabarkan Injil, yaitu ke Roma, kota yang dikenal sebagai pusat dunia pada waktu itu. Di sana dia memberitakan Injil kepada para pembesar, yaitu kepada Kaisaran Romawi pada waktu itu. Dan ini menunjukkan bahwa Rasul Paulus mempunyai tekad atau azam yang sangat kuat dalam perlombaan dan menyelesaikan perlombaan itu dengan baik. Paulus adalah seorang rasul yang sangat hebat karena dia telah memulaikan perlombaannya dengan baik dan juga mengakhirinya dengan baik. Ia telah mencapai garis akhir. Saudara yang saya kasih oleh Tuhan, semangat Paulus ini perlu ditiru, perlu dicontohi oleh semua orang percaya pada waktu ini, supaya kita juga dapat memulaikan dan mengakhiri perlombaan kita dengan baik, yaitu mencapai garis akhir yang telah ditetapkan Kristus bagi kita semua. Nah, hal yang kedua yang kita akan lihat, bagaimana kita dapat mencapai garis akhir ini dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita harus berjuang dengan sungguh-sungguh. Kita harus tabah dalam perjuangan sampai ke garis akhir. 2 Timotius pasal 4 ayat 7 tadi Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Saudara yang saya kasih oleh Tuhan, bertanding menjelaskan kepada perjuangan, dan untuk mencapai garis akhir juga menjelaskan kepada usaha yang sungguh. Saudara yang saya kasih oleh Tuhan, garis akhir yang dimaksudkan di sini, yang diharapkan oleh Paulus, ialah memelihara imannya dengan benar, dengan sehat. Itulah sebabnya dia berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Karena dia yakin dia sudah melakukan yang terbaik untuk Yesus Kristus. Saudara, menurut penyelidik, pada saat ayat ini ditulis oleh Paulus, Paulus masih hidup. Dia tahu ajalnya sudah dekat, maka dia ingin mengakhiri
hidupnya dengan kualiti yang terbaik. Itulah sebabnya dia katakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Dan ini menunjukkan kualiti hidup Paulus. Dia sungguh-sungguh melayani Tuhan, dia sungguh-sungguh melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Dia berjuang sampai kepada garis akhir. Saudara, bagi Paulus hidupnya adalah satu gelanggang olahraga. Ia telah melatih dirinya dan menguasai dirinya dalam memelihara imannya. Ia berlomba dalam landasan yang benar. Tujuan hidupnya telah tercapai, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Hidupnya fokus kepada Kristus. Perjuangan yang mencapai garis akhir di sini bermaksud sudah menyelesaikan tugas panggilan pelayanannya dengan baik, yaitu menyenangkan hati Tuhan atau memuliakan nama Tuhan. Itulah pelayanan yang Tuhan inginkan, rindukan daripada semua orang yang percaya kepadanya, yaitu kita harus berjuang dengan sungguh-sungguh untuk memberitakan Injil kepada dunia ini. Nah, saudara yang saya kasih oleh Tuhan, hal yang ketiga yang kita akan lihat pada pagi ini, bagaimana kita dapat mencapai garis akhir. Yang ketiga, kita harus rela berkorban. Sikap rela berkorban adalah salah satu dasar bagi Paulus untuk mencapai garis akhir. Sikap ini dapat dilihat daripada kesetiaan Paulus melaksanakan tugas panggilannya yang giat memberitakan Injil tanpa mengeluh. Rasul Paulus mendorong kita untuk menunaikan tugas panggilan kita masing-masing dengan bergantung kepada Yesus. Karena jika Kristus memimpin kita, kita akan mencapai tujuan akhir yang pasti. Nah, saudara yang saya kasih oleh Tuhan, kita akan bersatu dengan Kristus. Keakraban yang kita bina bersama dengan Yesus di dunia ini akan berlangsung terus di dalam kerajaan surga yang kekal itu. Raja Salomo berkata bahwa hidup manusia hanya sementara. Manusia sedang bergerak dalam lintasan waktu yang berujung pada hari kiamat. Saudara, pelajaran yang sangat penting yang dapat kita pelajari daripada ungkapan Salomo ini ialah bahwa kita harus mengawali dan mengakhiri kehidupan iman. Kita merupakan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Banyak orang mengawali perjuangan iman mereka dengan baik, namun mengakhirinya dengan buruk. Ada juga yang mengawali dengan semangat dan ada yang mengakhiri dengan kelelahan. Yang terburuk kalau orang tidak melakukan apa yang dalam hidup ini tidak memuliakan Tuhan. Saudara, yang membawa kita kecewa di dalam hidup ini jika kita tidak melakukan sesuatu yang terbaik untuk Tuhan. Jadi marilah kita bersama-sama berganding tangan, saling mendorong satu dengan yang lain di dalam iman kita, supaya kita semua dapat mencapai garis akhir yang telah Tuhan Yesus sediakan bagi kita. Jadi kita akan berusaha sewaktu kita hidup di dalam dunia ini tidak akan percuma. Jadi apabila kita berjuang dengan sungguh-sungguh sesuai dengan perintah Tuhan kepada kita, kita tidak akan menjadi sia-sia. Tapi orang yang berjalan dalam firman Tuhan, orang yang hidup dalam firman Tuhan, setia berpegang kepada firman Tuhan, pasti akan dapat mencapai garis akhir. Saudara yang saya kasih oleh Tuhan, sebagai penutup untuk kita pada pagi ini, Paulus melihat bahwa garis akhir dalam lintasan ataupun track perlombaan merupakan suatu petanda mengenai perjalanan hidupnya. Dia tidak akan selamanya hidup dalam dunia yang penuh dengan tipu muslihat, atau selamanya berada dalam rumah tahanan manusia. Dia akan segera menyelesaikan panggilan hidupnya bersama-sama dengan Kristus, dan Kristus siap menyambutnya. Kita sedang berjalan menuju garis akhir kehidupan kita. Ada orang yang dapat mengawali perlombaan ini dengan baik. Ada pula yang tidak sanggup menyelesaikannya. Bahkan ada yang menyerah di tengah perjalanan mereka. Apakah Anda dan saya akan dapat mengakhiri hidup ini dalam kesetiaan kepada Kristus dengan memelihara iman kita kepadanya sampai kepada garis akhir? Marilah kita saling mendorong satu sama lain, supaya kita terus berjuang dalam pertandingan iman, supaya kita semua mencapai garis akhir dengan baik. Karena setiap orang yang bertekun dalam perlombaan sampai ke garis akhir akan menerima mahkota kebenaran yang telah disediakan oleh Yesus Kristus bagi semua orang yang
melakukannya, yaitu berlari sampai kepada garis akhir. Saudara yang saya kasih oleh Tuhan, hanya dengan tekad dan azam yang kuat, perjuangan yang konsisten di dalam iman kepada Kristus, maka kita mencapai garis akhir dengan baik. Oke, demikianlah firman Tuhan yang kita dengar pada pagi ini. Kiranya firman Tuhan ini akan memberi dorongan bagi kita untuk terus setia dalam perjuangan kita untuk menuju ke garis akhir, supaya kita semua mendapat menerima mahkota kebenaran yang Tuhan sediakan bagi kita semua. Dan sebelum kita mengakhiri firman Tuhan ini, dan mari kita berdoa. Terlebih dahulu mohon Tuhan memberkati kita dan memimpin kita seterusnya dalam perjalanan hidup kita pada hari-hari yang akan datang. Mari kita berdoa. Saya pimpin kita di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu oleh karena kami dapat mendengar firman-Mu pada pagi hari ini, merupakan kesempatan yang terindah bagi kami. Kami bersyukur oleh karena kami dapat sekali lagi mendengar kebenaran firman Tuhan yang indah pada pagi hari ini. Dan kami percaya firman Tuhan ini akan datang pada kami dengan tidak akan sia-sia, tetapi akan memberi manfaat, akan memberkati hidup kami, supaya kami terus berjuang di dalam kehidupan kami sampai kami kepada garis akhir. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua yang telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini di mana saja kami berada. Dan biarlah firman Tuhan ini akan menjadi kekuatan bagi kami, akan mendorong kami untuk terus maju di dalam perlombaan yang Kristus telah berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua melalui firman Tuhan ini, supaya kami semakin hari semakin bertekun di dalam perlombaan yang Tuhan wajibkan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa bagi semua saudara-saudari kami di mana saja kami berada, supaya kami tetap setia, supaya kami tetap berjuang di dalam perlombaan kami. Sebab kami tahu Tuhan, kekuatan yang ada pada kami hanyalah datang daripada Tuhan yang memampukan kami untuk sampai kepada garis akhir. Oleh sebab itu Tuhan, pimpinlah kami semua, dan supaya kami dapat mencapai garis akhir yang Engkau telah sediakan bagi kami. Dan kami akan menerima mahkota kebenaran yang Engkau sediakan bagi semua orang yang bertekun dalam perlombaan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua. Dengan kesempatan ini juga hamba-Mu ingin berdoa untuk semua saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh, yang mengalami sakit penyakit, di mana saja mereka berada pada waktu ini, baik yang berada di hospital, baik yang ada di rumah mereka, dan di berbagai tempat. Tuhan, terus mewahnya mereka yang berseru kepadamu, yang minta pertolongan kesembuhan daripada Engkau. Bertindaklah Tuhan sesuai dengan kasih dan kemurahan-Mu. Berilah mereka kesembuhan, bebaskan mereka daripada penderitaan yang mereka alami, dan orang-orang yang tertekan oleh karena berbagai masalah, orang-orang yang terhimpit oleh berbagai duka cita, Tuhan hiburkan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu pada pagi hari ini dan untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu tidak akan pernah kami lupa, dan kami akan terus memuliakan Engkau selagi kami masih hidup di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu di mana saja kami berada pada pagi hari ini. Dan biarlah damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus sentiasa ada di dalam hati kami semua. Terima kasih Tuhan, pimpin hidup kami pada hari-hari yang akan datang. Lindungi kami daripada kuasa-kuasa dunia yang jahat, kuasa-kuasa setan, penyakit yang ada di dalam dunia ini, supaya kami semua berjalan dalam pelindungan Tuhan. Berkati kami dengan keperluan-keperluan kami setiap hari. Istimewanya iman kami supaya tetap teguh kepada Tuhan. Kasih kami semakin hari semakin teguh kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami bersyukur sekali lagi karena kami dapat belajar daripada firman-Mu pada pagi hari ini. Kami percaya firman Tuhan ini akan terus hidup di dalam hati kami dan akan menjadi panduan kami untuk tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua pada pagi hari ini. Dan inilah doa dan pengucapan syukur kami. Semua doa ini kami mohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Oke, demikianlah firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini. Jadi Tuhan Yesus memberkati kita dan jumpa lagi di masa-masa yang akan datang. Amin.